Selamat datang di ibadah yang adult GPD Kasih Persaudaraan. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami percaya bahwa Allah yang sama yang telah memelihara bangsa Israel, Allah yang sama yang telah menjanjikan bahwa kami akan dipelihara seperti domba yang berada di padang rumput yang hijau, di mana Tuhan akan menuntun kami ke air yang tenang. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah kondisi situasi COVID saat ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap memelihara kami, Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk membuka hati kami, belajar dari sejarah, belajar dari apa yang terjadi hari-hari ini, supaya kami boleh menjadi lebih bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tema bulan ini adalah history. Bagaimana kita belajar dari sejarah. Sejarah tidak selalu buruk, tapi hal buruk pun perlu kita pelajari untuk kita belajar daripadanya. Ada beberapa teman-teman yang belajar tentang saham, mungkin para investor mereka menggunakan technical analysis, di mana mereka mempelajari sejarah kejadian yang pernah terjadi di masa lampau untuk mereka analisa dan dijadikan pelajaran untuk membuat mereka menentukan keputusan apa yang harus mereka ambil di masa yang akan datang. Nah, sama juga Tuhan menuliskan di dalam Alkitab beberapa sejarah tentang bangsa Israel untuk kita belajar daripadanya. Hari ini saya mau ajak kita untuk look back, lihat ke belakang sejarah hidup kita. Tentunya ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum pergi lebih jauh hari ini, saya mau ajak kita semua untuk baca kitab Yeremia pasal yang kelima. Yeremia pasal yang kelima ayat yang pertama. Alkitab mencatat bahwa lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota ini. Perhatikan, kalau teman-teman tahu bahwa cerita tentang Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa kalau bangsa ini tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum bangsa ini. Dan for your information, Tuhan memberikan waktu 40 tahun kepada bangsa ini untuk bertobat. Yeremia terus mengulang-ulang khotbahnya. Yeremia mungkin selama 40 tahun itu mungkin Yeremia sempat kehilangan bahan khotbah. Saya nggak bisa ngebayangin jadi Yeremia harus khotbah terus-terusan mengingatkan bangsa ini untuk bertobat selama 40 tahun. Dia mencoba menyadarkan bangsa ini. Dan bahkan sampai satu titik di dalam Yeremia pasal yang kelima, Tuhan bilang, coba kamu lihat di jalan-jalan, coba kamu lihat di sekeliling, coba kamu lihat di jalan-jalan, kalau ada satu orang aja, saking bebalnya. Terbayangkan, kata Tuhan, kalau ada satu orang aja, maka aku akan mengampuni kota ini. Aku nggak aja dihukum. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun ditemui hari itu bahwa bangsa Israel didapati benar di hadapan Tuhan. Mereka semua melakukan kejahatan. Mereka berzina, mereka menyembah berhala. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, di mana hal itu melukai hati Tuhan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, ya Tuhan, tidakkah matamu teralah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Wow, begitu luar biasanya teman-teman bahwa bangsa Israel begitu mengeraskan hatinya. Sudah dipukul, sudah dihajar,
tapi dia tidak mau berubah. Dia tidak mau bertobat. Bahkan dikatakan ketika dipukul mereka nggak ngerasa sakit. Mereka nggak ngerasa itu melukai mereka. Biasa aja. Saya jadi teringat ketika kecil waktu ada beberapa teman saya yang dipukul ayahnya. Udah nggak tangis lagi. Udah biasa. Bebal hatinya. Keras hatinya. Bangsa Israel begitu tegar tengkuk. Susah diingatkan waktu itu. Yeremia mungkin siang malam menyiapkan khotbah. Bagaimana caranya khotbah supaya khotbah saya bisa didengar. Bangsa Israel bisa bertobat sehingga Tuhan tidak memukul, menghancurkan bangsa ini. Begitu luar biasanya. Begitu Yeremia mengasihi bangsa ini. Kalau teman-teman baca kembali di dalam Alkitab pasal 26 sampai 29, di situ ditulis bahwa Yeremia sampai memohon supaya Israel bertobat, tapi Israel tidak bertobat. Begitu keras hatinya. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Ayat yang kelima, baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Yeremia mencoba bicara sama orang-orang biasa. Yeremia mencoba bicara juga kepada orang-orang yang lebih terpelajar. Dikatakan pemerintah-pemerintah yang waktu itu sedang bertugas. Sudah bisa bayangkan, dia bukan cuma bicara kepada orang biasa, tapi orang-orang yang punya pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Tapi apa yang terjadi? Yeremia juga dicuekin. Yeremia juga nggak dianggap pada waktu itu. 40 tahun. Yeremia bilang, kalau kamu nggak bertobat, maka satu hari nanti kamu akan dijajah oleh bangsa Babel. Babel akan datang menjajahmu 70 tahun. Itu pun nggak digubris sama mereka. Itu pun nggak didengar oleh mereka. Kalau saya bayangkan pada waktu itu, saya hidup di zaman itu, kemudian selama 40 tahun saya dengar khotbah yang sama. Saya dengar, saya belajar, saya dikasih tahu, saya nggak berubah-berubah. Oh my God. Teman-teman, dimanapun kamu berada, kamu yang lagi nonton hari ini, yang adult, engkau profesional muda, engkau bekerja, saya mau mengajak kita semua untuk lihat, mungkin 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Look back. Jangan-jangan Tuhan sudah bicara kepada kita lewat berbagai peristiwa. Jangan-jangan Tuhan sudah pernah memukul kita, tapi kita nggak sakit. Cuman bertobat sebentar, habis itu kumat lagi. Cuman bertobat sebentar, kemudian kita nakal lagi. Beberapa di antara kita mungkin pernah disakiti oleh seorang pria. Engkau pacaran, kemudian kamu melakukan tindakan bodoh. Kamu memberikan sesuatu yang tidak harusnya kamu berikan. Pada waktu itu kamu menyesal. Namun cuma sebentar aja, dan kemudian kamu lupa lagi dan mulai membangun hubungan yang baru. Jangan-jangan sebenarnya Tuhan sudah bicara kepada kamu setelah sekian kali dengan berbagai macam mantan kamu, tapi kamu tetap saja nggak sadar, kamu tetap saja nggak mau bertobat. Atau beberapa di antara kita mungkin gagal di dalam membangun hubungan. Look back, coba lihat ke belakang. Jangan-jangan selama ini hubunganmu gagal karena kamu terlalu egois. Kamu terlalu mementingkan dirimu sendiri. Di dalam hubunganmu kamu cenderung untuk memuaskan hasratmu, cenderung untuk memuaskan keinginanmu saja, bukan dengan tujuan yang lain, yaitu lewat hubunganmu kamu menyenangkan hati Tuhan. Dengar baik-baik, belajar dari sejarah. Atau
Mungkin ada beberapa di antara kita hari-hari ini diingatkan Tuhan ketika PSBB ini, kamu lebih sering di rumah, dan kemudian kamu mulai menuai konflik demi konflik demi konflik dengan orang tuamu. Look back. Jangan-jangan sebenarnya selama ini kamu tidak bertengkar dengan orang tuamu, itu bukan karena kamu memang sudah benar-benar mengasihi orang tuamu. Jangan-jangan hanya karena kamu terlalu sibuk di gereja, sibuk di kampusmu, sibuk dengan pekerjaanmu, sehingga seolah-olah tidak ada konflik. Padahal sesungguhnya kamu belum berdamai dengan orang tuamu. Saya mau ajak kita semua, jangan-jangan Tuhan sedang berbicara sesuatu lewat corona ini. Tuhan mau kamu lebih rendah hati, tidak angkuh, belajar lebih santun terhadap orang tuamu. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua look back 5-10 tahun kebelakangan ini. Jangan-jangan kamu terlalu sombong. Look back, jangan-jangan Tuhan sudah bicara melalui peristiwa demi peristiwa, namun kamu tidak mau dengar. Come on. Yang adult, hari ini saya mau ajak kita semua untuk tidak mengeraskan hati kita, karena pada waktunya kita akan mengalami kesulitan sendiri karena apa yang kita buat di masa lalu. Tuhan mau kita belajar sesuatu, Tuhan mau kita bertobat melalui peristiwa karena Dia sayang sama kita. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, bagaimana Tuhan mengampuni mereka, bagaimana Tuhan mengasihi mereka, bagaimana Tuhan akhirnya berjanji bahwa Dia menyesal. Pasal 30-33 itu cerita di mana Tuhan berjanji akan memulihkan Israel. Yeremia pasal 31 ayat 9-10 saya akan bacakan. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Perhatikan teman-teman bahwa Tuhan katakan Dia seperti bapa bagi bangsa Israel. Mendidik, menghajar supaya mereka boleh berbalik kepada Tuhan, supaya mereka tidak. Saya bisa bayangkan kenapa Tuhan begitu marah. Sekali lagi, semua aturan, semua perintah itu demi kebaikan kita. Kalau mereka berzina sembarangan sana sini, saudara bisa bayangkan begitu banyak penderitaan yang akan mereka alami. Mereka akan kena penyakit menular seksual, mereka nggak bisa kontrol tambahan jumlah penduduk yang begitu pesat, dan banyak hal karena perbuatan mereka sendiri mereka akan menderita. Dan Tuhan nggak rela anaknya menderita, sebabnya Dia menghajar. Tuhan gak mau masa depanmu hancur, keluargamu berantakan karena kamu tidak pandai di dalam mengampuni. Come on, dengar baik-baik teman-teman. Tuhan menghajar karena Dia sayang sama kita. Beberapa di antara kita mungkin sekarang ngerasa gak enak. Tuhan, kenapa hal ini mesti terjadi? Kenapa mesti ada corona? Saya mesti dikurung di rumah dan sebagainya. Come on, dengar baik-baik. Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau jadiin kita bejananya yang indah. Semuanya tujuannya demi kebaikan kita. Dan hari ini saya mau ajak kita merenung, berpikir benar-benar 5, 10, 15 tahun yang lalu Tuhan sering bicara apa sama kita. Tuhan sering bicara apa sama kita lewat berbagai peristiwa. Renungkan. Saya akan tutup dengan kisah bagaimana sesuatu yang berbeda dari kejadian Yeremia. Yeremia membutuhkan waktu yang lama, bahkan tidak bertobat-tobat bangsa Israel. Tapi ada satu nabi Tuhan juga yang diutus untuk menyatakan kesalahan kepada bangsa Niniwe. Kalau teman-teman ingat cerita Yunus, lucu buat saya. Saya akan bacakan di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Jadi dia butuh 3 hari untuk khotbah keliling supaya semua berita terdengar oleh kota itu pada waktu itu. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah karena mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkanlah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh makan air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wow, luar biasa yang adult. Dengar baik-baik. Ironi buat saya. Kenapa? Kalau teman-teman tahu ceritanya bahwa Yunus sesungguhnya nggak suka kalau Niniwe itu bertobat, karena Yunus punya kepahitan dengan bangsa ini. Kalau teman-teman baca lagi di pasal yang keempat, ayat yang ke-1, Yunus bilang Yunus menyesal. Akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Bahkan dia bilang saking dia kesalnya, saking dia marahnya, dia bilang kalau mereka bertobat lebih baik saya mati Tuhan, lebih baik ambil aja nyawa saya. Wow, kita baca ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yang adult, dengar baik-baik. Yunus pun tahu bahwa Tuhan itu panjang sabarnya. Yunus tahu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Yunus begitu luar biasa. Dia kesal, dia marah. Dan saya gak bisa ngebayangin orang yang segitu kesalnya, segitu marahnya, siapin khotbah buat orang yang dia kesel. Mungkin waktu itu dia khotbahnya asal-asalan. Bertobat lu, kalau lu gak bertobat nanti Tuhan marah. Saya nggak ngerti waktu itu, tapi logikanya orang yang nggak rela khotbah itu rasanya tuh kayak gimana ya? Mungkin dia nyiapin khotbahnya juga asal-asalan, mungkin dia nyiapin khotbahnya juga nggak rela. Beda dengan cerita Yeremia. Saya yakin bahwa Yeremia menyiapkan khotbahnya dengan sangat rapi, dengan baik. Mungkin dia khotbahnya menggebu-gebu, sedangkan waktu itu Yunus menurut saya dia khotbahnya asal-asalan. Tapi beda responnya. Niniwe begitu cepat, begitu mudah dia bertobat, begitu mudah dia
untuk berbalik kepada Tuhan, mengambil keputusan. Bahkan rajanya pada waktu dia tahu bahwa Tuhan akan menghukum kota Niniwe kalau tidak bertobat, dia langsung mengadakan puasa raya. Dia umumkan bahwa hari itu kota itu harus bertobat. Niniwe harus bertobat, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Wow, begitu lembut hatinya dibentuk oleh Tuhan. Dia gak perlu waktu bertahun-tahun, hanya 3 hari. Alkitab katakan bahwa cuma 3 hari untuk mengelilingi kota itu. Yunus kelilingi, dan dengan mudah hari itu mereka bertobat. Teman-teman dengar baik-baik, pertobatan itu datangnya dari sini. Kamu mungkin sering dengar khotbah di YouTube. Kamu mungkin sering dengar khotbah yang jago-jago khotbahnya, pembicara yang hebat-hebat. Nggak perlu pengkhotbah yang hebat untuk buat kita bertobat. Nggak perlu pengkhotbah yang luar biasa membuat kita bertobat. Karena dari sejarah ini kita belajar bahwa Yeremia yang sampai memohon-mohon, berdoa sungguh-sungguh, toh Israel nggak bertobat. Tapi Yunus yang khotbahnya setengah hati, pada waktu itu Niniwe bertobat, datang kepada Tuhan, tersungkur menyembah Tuhan. Jadi kunci daripada pertobatan bukanlah pengkhotbahnya, bukanlah siapa yang menyampaikannya, sehebat apa orang itu menyampaikannya, seberapa sering orang itu dengar khotbah. Tapi kunci pertobatan adalah ketika kita mau punya hati yang lemah lembut, diajar oleh Tuhan. Look back. Look back. Sudah berapa sering Tuhan ngomong sama kita supaya kita rendah hati? Sudah seberapa sering Tuhan ngomong sama kita kalau kita harus bertobat? Jangan berzinah lagi, jangan kita cheating lagi, jangan kita berontak lagi terhadap orang tua kita. Harus kita murah hati, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni papa kita, rendah hati, datang minta maaf. Dengar baik-baik. Look back. Look back. Tuhan mau kita bertobat karena Dia mengasihi kita. Dia panjang sabar. Dia panjang sabar. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik bagi kita semua. Sangat baik kasihnya. Saya nggak habis pikir bagaimana Yeremia tiap hari ngomong, bicara. Kenapa Yeremia bisa begitu sabar? Karena ada kasih Bapa yang begitu sabar. Bahkan pada waktu Yunus nggak rela, Tuhan bela Niniwe di hadapan Yunus. Melalui sebuah peristiwa bagaimana tanaman yang baru dia temui, dia begitu sayang dan mati layu. Tuhan bilang, Yunus, kamu aja sayang sama tanaman yang baru tumbuh sesaat, dan kamu baru lihat bagaimana aku tidak sayang terhadap anak-anakku. Tuhan akan pelihara masa depanmu. Tuhan akan menjamin kehidupanmu. Tuhan akan memelihara engkau di tengah pandemi COVID ini. Mungkin beberapa di antara kamu kehilangan pekerjaan. Dengar baik-baik, jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Belajar dari sejarah. Belajar dari kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita buat. Belajar di situasi saat ini pun, saat kamu ada di rumah, belajar bagaimana membangun bisnis di era yang baru. Ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa kita harus beradaptasi dengan normal yang baru. Normal yang baru. Beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan, we never know. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ini normal yang baru sekarang. Kemana-mana kita harus pakai masker. Kemana-mana kita harus berhati-hati, cuci tangan sesering mungkin. Itu normal yang baru. Belajar bagaimana kamu bisa menghasilkan uang di situasi seperti ini. Belajar. Sekarang banyak medianya. Teman-teman bisa belajar dari YouTube. Bagaimana teman-teman bisa bertahan hidup. Belajar. Look back. Amin. Saya kira hari ini itu saja yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Dan mari, kalau teman-teman diberkati hari ini oleh khotbah yang disampaikan, teman-teman bisa kasih like,
Teman-teman bisa komen apa yang teman-teman dapatkan melalui khotbah hari ini, dan teman-teman bisa share kepada orang-orang yang menurutmu perlu mendengarkan kabar ini. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Mari kita pejamkan mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh melihat ke belakang. Selama beberapa tahun ke belakang, sesungguhnya Tuhan sudah berbicara banyak kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tegar tengkuk, ampuni kami Tuhan. Kalau kami keraskan hati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk lembutkan hati kami. Kami mau belajar Tuhan hari ini lebih mengasihi keluarga kami. Kami mau lebih belajar Tuhan hari ini untuk mencintai keluarga kami. Kami mau lebih belajar Tuhan hari ini untuk sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh belajar Tuhan dari kesalahan kami di masa yang lalu. Bagaimana kami salah di dalam membangun hubungan. Kami hanya cenderung memuaskan keinginan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami malas belajar. Ampuni kami Tuhan. Dan kami boleh terus belajar Tuhan tentang hidup ini. Bagaimana kami harus hidup di zaman yang baru ini Tuhan. Urapi kami, berikan kami hikmat, tolong kami Tuhan, supaya kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia beribadah melalui YouTube channel GPD Kasih Persaudaraan.